Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, kita beranjak kepada pembelajaran kita di mana kita akan menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Perlu juga diketahui anak-anakku, pengertian qada dan qadar. Para ulama berbeda pandangan di dalam memberikan arti kata qada dan qadar. Sebagaimana ulama pengertiannya sama, namun sebagian ulama yang lain memberikan arti yang berbeda. Pandangan yang berbeda ada antara qada dan qadar mendefinisikan qadar dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Qada adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan atau adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Sebagian ulama yang lain justru menerapkan definisi di atas cara terbalik, yakni definisi qada dan qadar. Anak-anak sekalian, pendapat yang menyamakan qada dan qadar memberikan definisi bahwa aturan baku yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini undang-undang yang bersifat umum dan hukum-hukum yang mengikat sebab dan akibat. Pengertian itu diilhami oleh beberapa ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 8. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Anak-anak sekalian, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar atau aturan atau ketentuan. Menurut istilah berarti ketetapan Allah terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Kembali lagi kita diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 2 yang artinya yang kepunyaannya ialah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapihnya. Dalam Quran surat Al-Furqan telah diabadikan. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Perhatikan di dalam surat Yasin, iman kepada qada dan qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim,
dan mengimani adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kekuasaannya dan menyeluruh. Anak-anakku sekalian, setiap muslim kita wajib mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yang baik ataupun yang buruk. Firman Allah Subhanahu wa taala diabadikan dalam Al-Qur'an, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab, yaitu di Lauh Mahfuz. Sebelum kami menciptakannya, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tercantum dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22. Anak-anakku sekalian, iman kepada qada dan qadar meliputi 4 prinsip sebagai berikut. A. Iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qadim, tidak berpermulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. B. Iman bahwa semua qadar Allah telah tertulis di Lauh Mahfuz. C. Iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. D. Iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Anak-anakku sekalian, qada dan qadar biasa disebut dengan satu kata, takdir. Bagi manusia dan makhluk lain, ada pandangan takdir baik dan takdir buruk. Tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, semua takdir itu baik karena keburukan tidak dinisbatkan kepada semua. Itu adalah kebijaksanaan, keadilan, kasih sayang, dan kebaikan, keburukan bukanlah sifat Allah Subhanahu wa taala dan bukan pula pekerjaannya. Perhatian dalam firman Allah, kita camkan dalam Quran surat Yunus ayat 44 yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Anak-anakku sekalian, dalil-dalil tentang qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang qada dan qadar melalui firman-Nya dan juga dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, di antaranya menyatakan hal-hal sebagai berikut. A. Dalil dari Al-Quran. 1. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Quran surat Al-Qamar ayat 49. Yang kedua, tidak ada sesuatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian,
melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Yang ketiga, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Quran surat Al-Isra ayat 13. Yang keempat, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Quran surat At-Takabur ayat 11. Adapun dalil sunnah hadis Rasulullah SAW, adapun penjelasan Rasulullah SAW tentang qada dan qadar, antara lain diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam hadis berikut ini. 1. Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau sperma. Kemudian berubah menjadi alaqah atau segumpal darah. Selama 40 hari kemudian berubah menjadi mudghah atau sepotong daging. Selama 40 hari kemudian malaikat dikirim kepadanya, kemudian malaikat meniupnya ruh padanya, dan malaikat tersebut diperintahkan 4 hal yang menuliskan rezekinya, menuliskan ajalnya, menuliskan amal perbuatannya, dan menuliskan apakah ia celaka atau bahagia. Demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti mengerjakan amal perbuatan penghuni surga hingga ketika jaraknya dengan surga cuma 1 lengan. Tiba-tiba ketetapan berlaku padanya. Kemudian ia mengerjakan amal perbuatan penghuni neraka dan ia pun masuk neraka. Sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti mengerjakan amal perbuatan dan penghuni neraka hingga ketika jaraknya dengan neraka cuma 1 lengan. Tiba-tiba ketetapan berlaku padanya, kemudian ia mengerjakan amal perbuatan penghuni surga dan ia masuk ke surga. Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Yang kedua, di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 hari menjadi segumpal darah. 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan qada dan qadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak sebelum ia dilahirkan, walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam, menunggu nasib, tanpa berusaha dan ikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Anak-anakku sekalian, tentu dalam hal ini
kewajiban beriman kepada qada dan qadar diriwayatkan oleh kitab-kitab Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu kita perlu beriman dan beramal soleh. Saya kira materi sekarang ini cukup sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.